wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Miss Barka. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang pelajaran akidah akhlak. Sebelum kesini, Miss Barka mau tanya, apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kemudahan, serta selalu memberikan kelancaran dalam belajar agar kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, coba kalian buka buku akidah akhlak halaman 14. Halaman 14 bahas tentang Asmaul Husna. Nah, tolong dibuka dulu bukunya. Udah? Oke. Asmaul Husna, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Di sini Miss Barka sudah tulis nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? Asmaul Husna ada 99, betul. Nah, apa kalian sudah hafal? Kalau belum, ya nggak apa-apa, nanti kita hafalin sama-sama ya, sedikit-sedikit. Oke? Sebelum Miss Barka mau bahas ini, kita baca Asmaul Husna dari 1 sampai 10 dulu. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Dah, sampai 10 dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, untuk materi ini udah dibuka halamannya ya. Kita lihat di sini papan tulis Miss Barka udah tulis. Ini materinya ada 5. Jadi yang kita bahas itu 5 dulu. Ada Al-Fatah, ada Ar-Razzaq, ada Al-Wahhab, ada Al-Mughni, ada Asy-Syakur. Ya. Nah, 5 ini sudah Miss tulis Latinnya, sudah Miss tulis artinya. Tapi Miss belum ngejelasin karena kita baru mulai, oke? Yang pertama, Miss Barka mau membahas tentang Al-Wahhab, ya. Al-Wahhab. Coba dibuka halaman 15-nya. Apa sih itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Apa Allah Maha Pemberi? Nah, di sini Miss Barka mau ngejelasin satu-satu ya. Allah Maha Pemberi terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Ini ayat 8 ya. Ayat 8 yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu terdapat dalam surat Al-Imran. Nah, Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Ketika kita meminta sama Allah, ketika kita menginginkan sesuatu, apakah kita minta sama kuburan? Tidak boleh. Apakah kita minta sama pohon? Tidak boleh. Apakah kita minta sama matahari? Tidak boleh. Tetapi mintanya sama Allah. Nah, ketika kita minta sama Allah, apakah Allah akan beri? Contoh, misalkan ya, Miss Barka menginginkan mobil. Ya Allah, saya mau mobil, tolong beri saya mobil. Apakah langsung Allah memberikannya? Tidak melalui Allah, tidak langsung dari Allah, tidak, tetapi melalui orang lain. Dari Allah nurunin mobil dari langit langsung ke depan Miss Barka, nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya ketika kita minta sesuatu sama Allah, itu bisa melalui perantara orang lain. Kayak tadi Miss Barka bilang, Miss Barka minta sama Allah, ya Allah saya mau mobil yang baru, misalkan gitu kan. Nah, Allah memberikannya melalui perantara orang lain. Misalkan ada tiba-tiba datang nganterin mobil ke rumah Miss Barka, gratis lagi. Contoh doang. Amin, semoga beneran kalau ada. Canda ya. Nah, itu contoh kecilnya. Contoh lain, misalkan ketika kamu belajar, apakah kamu jadi orang yang bodoh? Tidak. Kamu belajar jadi orang yang pintar. Kamu belajar itu termasuk usaha. Nah, doanya apa? Ya Allah, saya mohon diberikan kemudahan serta kelancaran dalam belajar agar menjadi anak yang cerdas.
Dikasih sama Allah, dikasih ketika kamu belajar, ketika kamu benar-benar berusaha. Tak belajarnya nggak main-main. Kalau yang mau jadi anak yang sukses, anak yang membanggakan, itu harus belajarnya serius, ya, paham ya? Nah kayak tadi Miss Barka, ketika Miss Barka menginginkan mobil, apakah Miss Barka minta doang terus, minta aja terus tiba-tiba Allah ngasih? Enggak. Miss Barka harus berusaha. Misalkan Miss Barka harus kerja lebih giat lagi, atau Miss Barka ya melakukan usaha yang benar-benar Allah akan kasih mobil itu, ya. Nah, apalagi yang tadi Miss Barka bilang itu yang buat kalian, ya, contoh yang kalian. Nah, di sini manfaat dari membaca Asmaul Husna, Al-Wahhab. Nih, Al-Wahhab. Ketika kamu minta sama Allah, Allah pasti bakalan beri. Ya, ingat ya, ingat. Pokoknya kalau kamu minta kecerdasan, kamu minta kepandaian, kamu minta kepintaran sama Allah, pasti Allah akan kasih. Harus dibarengi dengan usaha, yaitu belajar. Paham ya? Nah, yang kedua, di sini Ar-Razzaq. Sebenarnya bahas ini tulisannya acak-acakan, nggak berurutan tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kedua Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Allah Maha memberi rezeki. Nah, di sini Allah Maha memberi rezeki terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 58. Nih. Terdapat dalam surat Ad-Dariyat ayat 58 yang berbunyi, Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah yang Maha memberi rezeki, kekuatan lagi yang kokoh. Pokoknya Allah yang Maha segalanya. Manusia ketika menginginkan rezeki, mintanya sama siapa? Sama Allah. Nggak boleh manusia ketika menginginkan uang, ketika menginginkan harta, menginginkan kekayaan, nggak boleh minta sama kuburan, ya. Nggak boleh minta sama pohon, nggak boleh minta sama matahari, sejenisnya lah. Kenapa? Karena meminta sama pohon, meminta sama matahari, atau minta sama kuburan dan selain sebagainya kecuali dengan Allah, itu disebut musyrik. Ya, misalkan ketika kamu minta sama pohon, masa pohonnya bisa langsung ngasih uang? Nggak mungkin kan? Bisanya cuma ngasih daun. Paham ya? Nah, ketika yang dimaksud di sini adalah rezeki itu bukan berbentuk harta doang ya, masih banyak, ada berbentuk kesehatan, itu termasuk rezeki, diberikan kemudahan dalam belajar itu namanya termasuk rezeki juga, ya. Nah, ketika kamu merasa kesusahan dalam belajar atau merasa kesusahan ingin jajan atau ingin pegang uang, itu pasti Allah akan kasih ketika kamu meminta sama Allah, bukan meminta selain Allah, ya. Jadi misalkan kamu pengen, misalkan kamu mau mobil-mobilan atau pengen jajan, ya Allah saya pengen jajan yang ada di sana, misalkan gitu. Ya Allah saya pengen beli makanan yang ada di sana. Apakah Allah langsung kasih uang langsung jatuh dari langit? Enggak. Tapi Allah memberikannya melalui orang tua kamu. Makanya kamu jangan bosan-bosan untuk berdoa meminta sama Allah untuk orang tua kamu. Mintanya, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak untuk orang tuaku. Minta seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang tua rezekinya banyak, kamu pasti bakalan senang. Betul kan? Apapun yang kamu minta pasti bakalan diberikan. Makanya anak yang soleh dan soleha itu mendoakan kedua orang tuanya sampai orang tuanya di dalam kubur, atau ketika orang tuanya hidup, pokoknya selalu doain orang tua. Mau hidup, orang tua yang masih hidup, mau orang tua yang sudah meninggal, harus didoain. Kenapa? Karena itu termasuk anak-anak yang soleh dan soleha yang menyelamatkan orang tuanya dari dunia maupun di akhirat, ya. Jadi ketika kita manusia itu sudah dijamin rezekinya sama Allah. Jangankan manusia, semut pun yang paling kecil itu, sudah ditakdirkan rezekinya sama Allah. Jadi kita, walaupun kita misalkan orang biasa-biasa aja, nggak boleh merasa kalau kita itu hidupnya susah, nggak boleh. Ketika kita bersyukur sama Allah, ketika kita meminta sama Allah lalu bersyukur sama Allah, itu bakalan Allah kasih nikmatnya, bakalan Allah kasih, Allah tambah nikmatnya. Itu terdapat dalam Al-Quran ketika
kata Allah ya dalam Al-Quran, ketika engkau bersyukur kepadaku dan mensyukuri atas nikmatku, maka aku akan tambah. Tapi ketika engkau kufur atau engkau tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka nikmatmu akan aku cabut. Mau ketika kamu diberikan harta banyak sama Allah, lalu kamu tidak bersyukur, nah di situ langsung Allah cabut kekayaannya. Bisa seperti itu. Jadilah orang miskin. Mau? Jangan sampai ya. Jadi ketika kamu diberikan kelebihan sama Allah berbentuk apapun itu, bersyukur, perbanyaklah bersyukur. Paham ya? Agar semakin banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Nah, yang ketiga itu Al-Fatah. Nih. Al-Fatah artinya apa? Allah Maha Pembuka. Apa pembuka? Nah, di sini dijelaskan Allah Maha Pembuka rahmat dan kasih sayangnya. Rahmat yang dicurahkan kepada semua makhluknya. Jadi ketika kita minta sama Allah, mohon, minta ya Allah bukakanlah pintu surga untukku, Allah bukain. Karena apa? Karena Allah Al-Fatah, Allah Maha Pembuka. Ketika kita minta. Tapi ketika kita nggak minta, ya nggak bakalan dibukain. Makanya minta ya Allah, ketika nanti aku meninggal, tolong bukakan pintu surga untukku agar aku menjadi penghuni surga. Pasti Allah bakalan bukain. Nah, yang kedua, ketika kamu minta kecerdasan, ya Allah, bukakanlah pintu hatiku agar aku menjadi anak yang baik, yang pintar, yang cerdas. Dibukain sama Allah kalau kamu doa seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Ketika kamu minta pintu rahmatnya Allah atau minta pintu kasih sayangnya Allah atau apapun itu, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu untuk hamba, ya Allah bukakanlah pintu kebaikanmu untuk hamba. Pasti Allah bukain ketika kamu minta. Ya, intinya ketika kamu minta, ketika kamu berdoa sama Allah, pasti Allah kabulkan. Paham ya? Nah, yang selanjutnya, ketika kamu dalam kesulitan nih, misalkan dalam kesulitan belajar, kesulitan mencari rezeki atau kesulitan yang lain, minta sama Allah, ya Allah berikanlah, bukakanlah pintu kemudahan ketika aku belajar. Allah bukain. Tapi ketika kalian minta, ketika kalian belajar terus kalian kesusahan, kalian nggak minta sama Allah, nggak bakalan Allah bukain. Paham ya? Nah, ketika kamu kesusahan atau kesulitan dalam belajar, susah dalam matematika, susah dalam apalagi bahasa Inggris atau sejenisnya lah, minta sama Allah, ya Allah matematika ini sangat sulit, bukakanlah pintu kemudahan bagiku dalam belajar. Seperti itu minta ya. Pasti Allah akan kasih kemudahan dan Allah akan kasih kecerdasan yang tanpa diduga-duga kalian dapati. Ya, makanya apapun yang kalian inginkan, minta sama Allah, walaupun nanti ada perantaranya. Nah, paham ya? Selanjutnya asyakur nih, asyakur. Jadi 55 ini masih deketan ya ketika kamu minta, ketika nanti kita jelasin lagi deh, lanjut ke sini dulu. Asyakur. Jadi Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penerima syukur atau penerima terima kasih. Ketika kamu mengucapkan rasa syukur kamu kepada Allah, di situ Allah akan menambahkan nikmatmu. Yang tadi sudah bilang ya, yang di sini. Ketika engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatmu. Tapi ketika engkau kufur atau ketika engkau tidak bersyukur kepadaku, maka akan aku ambil nikmat yang telah kuberikan. Seperti itu ya. Itu dalam ayat Al-Quran. Di sini juga ada wa ta'adzana, ayat surah Ibrahim ayat 7. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini ayat Al-Qur'annya. Bunyi yang tadi sebaliknya bilang ya. Ketika Tuhan memaklumkan kamu, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan niscaya aku akan nambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur ya, maka aku akan azab, aku akan ambil nikmatmu. Paham ya yang tadi seperti itu dijelasin. Nah, yang kelima,
Nih, Al-Mughni. Apa artinya Al-Mughni? Allah Maha Pemberi Kekayaan. Tadi Mas Berka bilang, ketika kamu menginginkan kekayaan, jangan minta selain Allah. Ketika kamu minta harta yang banyak, jangan kamu minta selain Allah. Mintalah sama Allah. Kenapa jangan minta selain Allah? Karena ketika kamu minta selain Allah, misalkan minta sama dukun, minta sama orang pintar, sama apa lagi? Ramal, atau sama yang ya sejenisnya lah, manusia-manusia yang seperti itu disebutnya musyrik. Ya, kenapa? Karena kamu sudah minta selain dari Allah. Itu namanya tidak bersyukur. Ketika kamu minta sama dukun, Mbah, contoh ya, Mbah beri aku kekayaan misalkan gitu. Itu dukun bakal ngasih ya? Enggak bakal ngasih. Kenapa? Karena yang Maha Pemberi rezeki adalah Allah. Yang mempunyai sifat Asmaul Husna 99 itu hanya Allah. Itu terdapat di dalam surat atau dijelaskan dalam surat Toha ayat 8 yang bunyinya La ilaha illallah Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu bunyinya. Tidak ada selain Allah kecuali nama-nama Tuhan. Seperti itu ya kalau salah artinya. Coba Miss Berka buka dulu. Iya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Ya, mau dukun, mau paranormal, mau sejenisnya lah, itu nggak ada yang mempunyai Asmaul Husna seperti Allah. Ya. Oke. Nah, ketika yang kembali ke sini, ketika kita minta kekayaan, mintalah sama yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Apapun yang kamu inginkan, bukan cuma harta atau kekayaan, apapun, mau kecerdasan, mau kebaikan, mau kesehatan, mau perlindungan, ini semuanya minta sama Allah. Pokoknya ketika kamu bahagia, ketika kamu sulit, minta sama Allah. Misalkan ketika kamu bahagia, kamu bersyukur sama Allah. Ketika kamu kesulitan, kamu minta sama Allah. Ya, pokoknya selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan sebaliknya menasihati, tapi sebaliknya mengingatkan kita sama-sama dekat sama Allah agar apa? Agar apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, itu kita minta sama Allah, bukan selain Allah. Paham ya? Nah, untuk Al-Mughni ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 64 yang bunyinya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Miliknya apa yang ada di langit dan ada di bumi, dan Allah benar-benar maha kaya dan Allah maha terpuji. Tuh. Jadi setiap manusia mempunyai kemampuan itu berbeda-beda. Selagi dia mau berusaha, selagi dia mau berdoa, pasti Allah akan beri. Ya, paham ya? Nah, untuk Asmaul Husna ini tolong dihafal. Asmaul Husna beserta artinya ya, yang 5 ini aja ya. Yang 5 ini dulu beserta artinya, nanti kita sama-sama baca yang Asmaul Husna selanjutnya. Oke? Cukup sampai di sini dulu pertemuannya tentang Asmaul Husna. Kurang lebihnya Miss Barka mohon maaf karena kita sama-sama terbatas dalam belajar. Kita tidak bisa ketemu langsung tapi tidak jadi masalah. Kalau kurang paham atau belum paham, boleh ditanyakan ke Miss Barka. Ya, boleh kalian tulis, boleh kalian telepon Miss Barka atau chatting Miss Barka di jam sekolah ya, tidak di jam sekolah ya, harus di jam sekolah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Miss mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.